Mungkin kemudian kita berikutnya bertanya-tanya, bagaimana dengan dampak yang ditimbulkan dari pendidikan-pendidikan yang berbasis pada Islam ini. Rasulullah SAW itu secara massal atau secara umum itu kemudian berhasil untuk mencetak para pemimpin-pemimpin umat yang kemudian mewujud pada pemerintahan atau kekhilafan atau khulafur rasyidin yang dipimpin oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Yang kesemuanya itu adalah para pemimpin-pemimpin hebat yang mengikuti manhaj Rasulullah SAW. Di masa ini, di antara dampak yang kemudian sangat terasa itu adalah bagaimana kemudian pendidikan Islam ini berpengaruh pada sosial. Masyarakat yang dibangun pada masa itu adalah masyarakat Islam. Sehingga pendidikan yang dihasilkan atau pendidikan yang dilakukan tidak dilepaskan dari bagaimana kondisi masyarakat yang ada pada masa itu. Bayangkan dalam waktu tidak lebih dari sekian tahun saja itu bisa mendapatkan atau menghasilkan generasi-generasi yang sekali berdunia. Yang pada masa itu adalah suatu hal yang betul-betul didapatkan disebabkan karena adanya pembinaan-pembinaan atau pendidikan-pendidikan yang berbasis Islam tanpa ada campuran dari barat atau dari sakofa-sakofa asing. Nah, masyarakat yang dididik itu diaruskan atau diaruskan atau didorong untuk apa? Untuk beramal. Jadi pembelajaran yang didapat, pendidikan yang didapat itu tidak hanya sekedar untuk kepintaran saja, akan tetapi digunakan untuk beramal solih, digunakan dalam berbagai keadaan-keadaan tertentu yang kesemuanya itu menjadikan kaum muslimin itu memiliki kepribadian Islam. Bagaimana kemudian dengan aspek politik? Maka aspek politik atau pendidikan yang ditujukan untuk tujuan politik itu adalah di antara bagian dari simpul-simpul yang telah dilakukan atau telah dipelopori oleh Rasulullah SAW. Bagaimana tidak ketika seseorang atau ketika seorang muslim itu dia hanya sekedar belajar tentang teori saja tanpa kemudian beramal, maka sesungguhnya dia tidak mendapatkan sesuatu pun kecuali hanya sebatas pada informasi saja, bukan sebuah kepribadian, akan tetapi hanya sebatas mendapatkan materi saja. Dalam artian di sini hanya sekedar ilmu saja tanpa kemudian diamalkan. Maka di masa Khulafaur Rasyidin, selain kemudian berdampak pada sosial, orang-orang yang kemudian memiliki kepemimpinan kuat, maka mereka itu dididik dengan sakofa Islam yang murni, sehingga ketika menjalankan pemerintahan itu bisa berjalan dengan stabil. Dalam hal budaya, Khulafaur Rasyidin memberikan budaya yang sangat khas ala Islam, yang kemudian diantaranya itu berbeda dengan peradaban-peradaban yang ada di dunia pada masa itu. Ada Persia, ada Romawi, kemudian ada negara-negara yang belum terjamah atau belum didakwai, termasuk di Indonesia. Bagaimana kemudian menjadikan Islam itu sebagai way of life atau jalan hidup bagi umat, bagi masyarakat, termasuk bagi para politisi dan khususnya bagi khalifah.
Atas dasar hal ini, pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin memiliki signifikansi atau memiliki pengaruh yang sangat kuat yang mampu untuk bertahan hingga hari ini. Siapa saja yang kemudian menginginkan kepemimpinan yang kuat, maka belajarlah pada Khulafaur Rasyidin. Bagaimana mereka kemudian menghadapi konflik, bagaimana kemudian di sisi lain itu harus berjuang dengan di medan jihad fisabilillah, akan tetapi di sisi yang lain mereka tidak melupakan ilmu atau tidak melupakan diri untuk bisa dibina di dalam setiap halqah-halqah. Inilah yang kemudian bisa saya sampaikan sebagai sebuah analisis atas pendidikan Islam yang ada di masa Khulafaur Rasyidin. Kurang lebihnya sampai sini saja saya ucapkan wassalam, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.